Seperti beliau menikah lebih dari 4 orang wanita, beliau puasanya wisal. Wisal itu tiba maghrib nggak buka puasa dulu, lanjut sampai besok. Itu tidak boleh untuk. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar, pelanggaran yang pertama atau dosa yang pertama adalah pergi ke tukang sihir, dukun dan tukang ramal. Ya biasa sekarang diganti namanya dengan orang pintar, paranormal. Ya semua itu haram hukumnya untuk didatangi. Tidak boleh datang, tidak boleh konsultasi sama mereka, tidak boleh bertanya, tidak boleh bahkan berteman. Dan sudah kita titik beratkan, tidak boleh minta tolong pada jin. Ya, Allah SWT sengaja membuat jin itu tidak nampak dengan mata kita, maka tidak perlu kita bicara sama mereka, tidak perlu berteman, tidak perlu dipanggil, nggak perlu apa-apa. Ya, udah kita hidup di alam kita dengan alam manusia ini. Nah banyak orang lintas alam pergi ke dukun-dukun lalu minta susuk supaya dia bisa lebih cantik kelihatan atau lebih gagah dan seterusnya. Ini semua tidak benar. Hukumnya tidak benar. Allah akan datangkan kepada kita siapa yang suka dengan wajah itu, siapa yang suka dengan kulit itu. Begitu juga dengan melariskan usaha. Kita cukup dengan modal yang halal, sistem yang halal, produk yang halal. Lalu kemudian yang keempat, didatangkan dengan gabungkan antara kegiatan ekonomi dengan sosial. Sedekah, berbagi pada orang. Lihatlah bagaimana keajaiban yang akan terjadi di bisnis kita. Dan Nabi SAW 19 tahun menjadi pengusaha yang berhasil. Dari umur 21 tahun sampai menjadi Nabi 40 tahun, 19 tahun beliau menunjukkan kepada kita bagaimana berbisnis. Kemudian ada sahabatnya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Rabi' dan segala macam nama-nama sahabat atau beberapa nama sahabat yang tidak asing gitu ya. Abdurrahman bin Auf, ya memang mereka ini kaya raya dan mereka menunjukkan bagaimana berbisnis yang benar. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan sekian banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Dan ini sudah kita ingatkan juga caranya agar kita selamat dari mereka adalah kita faham ilmunya kalau itu haram. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun lalu percaya apa yang diucapkan maka itu telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, maka nggak boleh sama sekali kita ke sana. Dan supaya kita tidak kena, kita selalu berlindung dengan doa-doa, doa keluar rumah, zikir pagi petang, selalu berdoa minta agar Allah SWT selamatkan dari segala macam kejahatan orang-orang, jin dan manusia. Dan kalau sudah terlanjur kena, ruqyah syar'iyah. Sudah kita ajarkan juga metode ruqyah sederhana. Baca beberapa ayat-ayat surah seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ditiup ke telapak tangan, diusap di badan, ditiup ke madu, ke air putih. Ya. Mau lebih lengkap lagi ditaruh daun bidara dan dipakai minum, dipakai mandi. Ya. Air tersebut, ini ada retorika yang pernah kita singgung dulu ya. Kita juga sudah membahas masalah yang kedua, dosa yang kedua masalah ziarah kubur dengan sengaja mengadakan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur. Dan khususnya kubur Rasulullah SAW. Gitu. Maksudnya kita boleh ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, tapi bukan secara khusus mengejar kuburannya. Dan dinukil perkataan para ulama bahwasanya para sahabat saja ridwanullahi alaihim, mereka tinggal di Madinah, tidak tiap hari mereka ziarah kuburan Nabi SAW. Mereka sholat 5 waktu ya. Sesekali mereka mampir mengucapkan salam sama Nabi sebagai bentuk ziarah. Ya. Jadi kalau kuburan Nabi SAW saja seperti itu, apalagi kuburan orang-orang lain. Kita boleh mengambil pelajaran kalau lewat kuburan kita ucapin salam. Tapi kalau setiap hari dijadikan sebagai sebuah jadwal, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, mengambil tanah kuburan tersebut, membangun bangunan yang besar, memasang lampu dan berbagai macam ritual yang dilakukan yang tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW, ini malah khawatirnya membawa kepada perbuatan dosa. Ini juga sudah pernah kita jelaskan ya. Dan ada doa-doa yang dibaca dari Nabi SAW pada saat kita ziarah kubur. Jadi sebenarnya sederhananya ziarah kubur sunnah, datang, kita lewat atau kita mampir, sama saja ya. Kita di depan pagarnya ucapin salam atau kita masuk ke dalam di depan kuburan orang tua kita misalnya. Itu semua tidak ada masalah ya. Itu dibolehkan. Cuma khilaf di antara ulama tentang apakah boleh wanita mengantar jenazah atau tidak. Kalau ziarah kubur nggak ada masalah ya. Yang penting bukan dijadikan sebagai sebuah rutinitas. Ya, seakan-akan itu jadwal yang harus dilakukan. Dan nanti kalau ziarah kubur juga ada adab-adabnya. Jadi kita ucapin salam, doakan mereka lalu kita pergi. Nggak ada hubungannya antara selamatnya si mayit dengan kita taruh bunga atau siram air misalnya di kuburan tersebut. Itu belum pernah ada sunnah dari Nabi SAW. Saya pernah dengar sebuah cuplikan ceramah
dari salah satu dai di Indonesia, dia mengatakan menaburkan bunga di kuburan itu ada dalilnya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menancapkan pelapa kurma di kuburan dua orang. Lalu beliau bersabda bahwasanya selama pelapa kurma ini tidak kering, maka semoga saja siksa kuburan kedua orang ini diringankan. Nah ini harus difahami baik-baik. Hadis ini adalah khususiyatun Nabi SAW. Ini khusus buat Nabi. Ini Nabi saja. Jadi Nabi SAW pernah lewat kuburan. Kemudian beliau minta kepada Anas bin Malik dan sahabat Nabi yang lain juga untuk mengambil pelapa kurma. Lalu Nabi SAW membelah dua. Lalu menancapkan di dua kuburan dan bersabda seperti sabda tadi. Itu Nabi lakukan hanya sekali itu saja. Bukan setiap saat. Dan para sahabat faham kalau itu khusus untuk Nabi. Allah berikan buat beliau. Terbukti tidak ada satupun riwayat dinukil kepada kita Abu Bakar pernah lakukan, Umar pernah lakukan. Karena kalau ini memang sunnah Nabi, bukan khusus buat beliau, maka tentu kuburan orang semuanya kita tancapkan pelapa kurma dengan tujuan agar ringan siksanya, gitu kan? Tapi ini khusus buat Nabi SAW. Ada hal-hal Bapak Ibu sekalian memang khusus untuk Nabi SAW. Seperti beliau menikah lebih dari 4 orang wanita, beliau puasanya wisal. Wisal itu tiba maghrib nggak buka puasa dulu, lanjut sampai besok. Itu tidak boleh untuk orang biasa, tidak boleh untuk kita. Makanya Abdullah bin Umar pernah puasa, Abdullah bin Amr bin As pernah puasa, tidak berhenti setiap hari. Maka Nabi SAW larang dia, disuruh puasa sehari, buka puasa sehari. Sebelum kita masuk dulu, kita akan bahas dulu masalah toleransinya ya. Kita boleh silaturahim dengan keluarga yang non muslim ya. Misalnya kita punya kerabat, tante, paman, ponakan, masih non-muslim. Apakah kita boleh silaturahim? Boleh. Ke rumahnya, mereka datang ke rumah kita, nggak ada masalah. Ya. Orang tua kita masih non-muslim, boleh kita bakti sama mereka. Bahkan dianjurkan tetap bakti dengan orang tua yang non-muslim. Dan itu ternyata membuat ada salah satu teman kami, sudah meninggal rahimahullah, beliau turunan Chinese masuk Islam. Itu pada saat beliau masih hidup dan pernah bergerak di satu kegiatan perusahaan bersama-sama dengan kami. Itu dia sampaikan orang tuanya masih dalam keadaan non-muslim. Tapi karena dia ikutin instruksi dari kami, saran agar tetap berbuat baik pada ke orang tua. Justru tunjukkan setelah masuk Islam lebih baik, lebih santun, lebih ramah, lebih memenuhi kebutuhan. Maka ternyata itu menyentuh hati kedua orang tuanya dan masuk Islam sebelum meninggal. Nah itu contohnya. Yang tidak boleh, ya kita boleh juga tetangga dengan non-muslim, kita boleh berteman, ya partner bisnis. Yang tidak boleh cuma satu, tidak boleh dukung ibadahnya. Karena kalau ibadah jelas disebutkan dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakanlah hai orang kepada orang-orang kafir. La abudu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'abiduna ma'bud. Kalian juga tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Diulangi lagi. Wala ana abidum ma'abadtum. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Tidak akan ikut ritual-ritual kalian. Tidak perlu mengucapkan selamat atas ibadah-ibadah kalian. Wala antum ma'abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ucapin selamat pada kami, ya, karena urusan agama ini beda. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Khusus masalah agama tidak ada toleransi. Masing-masing punya keyakinan, tapi yang lain tidak ada masalah. Nah ini poin yang harus digarisbawahi. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita sebenarnya umat Islam ini baru sekian tahun saja ya, kita ini tidak menguasai dunia. Sebelumnya ini dunia ini mengikuti kita, umat Islam. Kalau kita mau hitung mungkin 100 tahunan saja sekian. Ya. Dimulai dari tahun, kita kan sekarang 1447 Hijriah. Ya. Berarti sudah 1447 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Gitu kan. Dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berkuasa jadi Nabi dan Raja, jadi Raja tentunya selain Nabi di kota Madinah dan berhasil menaklukkan Jazirah Arab. Semua ikut tunduk dengan hukum Islam. Waktu itu ada 2 negara dikuasa, ada Romawi, ada Persia. Dan mereka punya peradaban, punya militer, punya perekonomian. Nabi SAW tidak pernah belajar dari mereka. Nabi SAW justru membentuk sistem yang baru, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat yang mulia. Abu Bakar 11-13 Hijriah, Umar 13-23, Utsman 23-37, dan Ali 37-40. Maka ini makin luas Islam pada saat itu, makin terekspansi sampai ke negeri Syam, ya, sampai umat Islam sudah punya kapal perang di laut yang pertama dan seterusnya.
Ya mungkin sekarang kalau kita tarik 1924 itu sekarang 2024, ya itu 100 tahunan lah ya, lebih sekian. Itu ya 120 tahun kurang lebih ya. Karena ya kurang lebih itu baru berubah menjadi negara sekuler dan ditinggalkan dari agama Islam. Semenjak itu umat Islam berkiblat dengan orang-orang non-Muslim. Dulu itu saya punya fotonya masih hitam putih dinukil dalam beberapa buku-buku sejarah Islam. Di tahun 1930-an, 20-an, waktu kita Indonesia masih dijajah sama Belanda waktu itu banyak tersebar foto-foto masih hitam putih. Ratu-ratu dunia seperti Ratu Austria di Eropa itu banyak mereka pakai jilbab. Ya, wanita-wanita mereka banyak pakai jilbab, masa pakai cadar karena mencontohi umat Islam. Nah, salah satu hal yang harus kita perhatikan, tadi saya sudah bahasakan masalah toleransi, mana boleh, mana yang tidak boleh. Berurusan dengan masalah agama tidak boleh kita toleransi, tapi berurusan dengan urusan yang lain boleh tentunya, ya selama tidak mendukung ibadah mereka. Nah, salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bolehnya kita memulai memberikan salam ya kepada mereka. Tidak boleh mulai memberikan salam. Sebagaimana dinukil di situ ya, ada di halaman 4 dan 5 ya, di pelanggaran nomor 3 ini, yaitu sabda Nabi SAW di halaman 5-nya, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai ucapin salam kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Lalu dikatakan di situ, begitu juga mengucapkan selamat pada saat ulang tahun atau tahun baru atau semacamnya. Semua ini hukumnya haram untuk dilakukan karena termasuk ungkapan loyalitas atau wala kepada musuh-musuh Allah dalam hal ibadah mereka. Jadi saya sudah jelaskan tadi kalau selain daripada ibadah tidak masalah. Tapi kalau sudah ibadah mereka nggak boleh. Ya ini sudah pernah kita jelaskan pada saat ucapin selamat Natal misalnya ya, selamat tahun baru. Selamat Natal itu seperti kita mengatakan selamat ya, keyakinan kalian benar kalau Isa itu adalah anak Tuhan. Sementara kita tidak boleh ucapin itu. Karena betapa kacaunya kalau semua orang mengistilahkan toleransi itu berarti boleh kita menyelam ke agama mereka, mereka juga boleh menyelam ke agama kita dan masuk ke semua lini. Itu jadi masalah nanti ya. Oleh karena itu Allah sudah berikan batasan dalam agama, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami juga punya agama. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.